Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Kairin Melina Duameta dengan NIM G0024162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum yang kedua anatomi blok 1 jik 2. Untuk soalnya, seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya pada gigi T1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama itu untuk inervasi dari muskulus regio antebrachii itu uh, semuanya adalah nervus radialis, meskipun regio antebrachii ini tuh bisa dibagi menjadi bagian lamela superficial dan lamela profunda yang akan dibahas di soal selanjutnya, itu di anatominya. Tapi intinya inervasi dari muskulus regio antebrachii itu semuanya diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian selanjutnya inervasi dari musculus regio manus ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada musculi tenaris, hipotenaris, dan musculi intermedii manus. Yang pertama ada musculi tenaris, ini tuh akan membentuk peninggian eminensia tenaris. Ini tuh ada 4 otot yang di bagian sini. Yang pertama ada musculus adductor pollicis, ada flexor pollicis brevis, ada abductor pollicis brevis, dan opponens pollicis. Jadi untuk musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, dan musculus opponens pollicis ini tuh akan dinervasi dengan nervus medianus. Sementara musculus adductor pollicis ini tuh bakalan dinervasi sama nervus ulnaris. Kemudian selanjutnya ada muskuli hipotenaris yang akan membentuk peninggian eminensia hipotenaris. Ini juga tersusun dari empat otot atau 4 muskulus. Yang pertama ada muskulus palmaris brevis, muskulus abtor digiti minimi di bagian sini. Kemudian ada muskulus flexor digiti minimi brevis, kemudian ada musculus opponens digiti minimi. Keempat otot ini yang tersusun dalam muskul hipotenaris dinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus ulnaris, tetapi bagian yang berbeda. Kalau palmaris brevis itu oleh bagian superficialnya, dan sisanya itu oleh bagian profundus. Selanjutnya ada bagian yang lain, yaitu ada muskuli intermedii manus. Yang pertama ada muskuli lumbricalis 1 sampai 2. Ini lumbricalis ini kan tersusun dari 4. Nah, yang 1 sampai 2 itu dinervasi oleh nervus medianus, yang 3 sampai 4 oleh nervus ulnaris. Selanjutnya ada musculus interossei palmaris, bagian sini ada 3. Ya, dan 1 sampai 3 ini semuanya dinervasi oleh nervus ulnaris. Yang selanjutnya ada muskuli interossei yang bagian dorsal. Ini ada di balik. Nah, ini tuh bakalan dinervasi ada 4, dan 1 sampai 4 itu semua dinervasi oleh nervus ulnaris. Selanjutnya ada anatomi dari musculus regio brachii dan kinesiologinya. Yang pertama itu untuk anatominya, regio antebrachium ini tuh bakal bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, untuk lamina superficialis ini tuh tersusun dari musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, kemudian ada musculus extensor digitorium, ada juga musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Nah, untuk inervasinya ini semua diinervasi oleh nervus radialis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan origonya adalah epicondylus lateralis uberi.
musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Ini semua akan dinervasi oleh nervus radialis juga. Untuk kinesiologinya, yang pertama untuk musculus brachioradialis, ini tuh memungkinkan kita untuk menghasilkan gerakan menepuk siku, misalnya saat mengangkat barang. Ini tuh juga bisa membantu untuk memutar lengan. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus dan extensor carpi radialis brevis, yang keduanya memungkinkan kita untuk melakukan gerakan merentangkan pergelangan tangan dan gerakan tangan menjauhi ibu jari. Kemudian ada musculus extensor digitorum yang terbagi menjadi 4 tendon yang kemudian terhubung ke sendi-sendi jari. Ini tuh membantu kita untuk meluruskan jari-jari. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi yang membantu menggerakkan jari kelingking. Kemudian ada musculus carpi ulnaris yang membantu untuk memutar dan meluruskan pergelangan tangan. Kemudian ada musculus anconeus yang paling dekat dengan lapisan superficial yang membantu untuk memanjangkan lengan di bawah siku, lengan bawah di siku. Kemudian ada musculus supinator yang mungkin kita untuk melakukan gerakan supinasi di lengan bawah, artinya itu memutar sehingga telapak tangan menghadap ke atas dan sebaliknya. Kemudian ada musculus extensor pollicis brevis yang memungkinkan kita untuk memberikan isyarat jempol ke atas seperti ini. Kemudian ada musculus extensor index yang membantu untuk mengulurkan jari telunjuk. Kemudian yang terakhir ada abductor pollicis longus yang berfungsi untuk menggerakkan ibu jari menjauhi telapak tangan atau biasa disebut dengan gerakan abduksi. Sekian dari saya, terima kasih.